Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di presentasi kami pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengolahan citra digital, yaitu ekualisasi histogram, filtering, dan PCA. Adapun aplikasi pada kehutanan, perencanaan kota, dan mitigasi bencana. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Preti Deswita Sitinjak dengan NIM 3322411026 dan rekan saya Muhammad Afif Maulana dengan NIM 3322411017 dan rekan saya Adriano Efraim dengan NIM 3322411021. Next akan dijelaskan oleh Afif. Yang pertama itu adalah latar belakang. Citra penginderaan jauh yang diperoleh dari sensor satelit sering kali memiliki keterbatasan kualitas, seperti kontras yang rendah, adanya noise, serta redundansi informasi spektral antar band. Kondisi ini dapat menyulitkan proses interpretasi dan analisis citra. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas data sehingga informasi permukaan bumi dapat diekstraksi secara optimal atas pixel pada citra sehingga detail objek yang sebelumnya gelap atau kurang terlihat menjadi lebih jelas. Terus, next, tujuan pengolahan citra. Pengolahan citra penginderaan jauh bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual citra, mengurangi gangguan noise, menonjolkan informasi penting, serta menyederhanakan data multispektral. Dengan pengolahan yang tepat, citra dapat digunakan secara lebih efektif untuk dianalisis spasial dan pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup materi. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini meliputi 3 teknik utama dalam pengolahan citra penginderaan jauh, yaitu histogram equalization sebagai metode peningkatan kontras citra, terus low pass dan high pass filtering untuk pengendalian noise dan detail spasial, serta principal component analysis atau PCA untuk reduksi dimensi data multispektral. Selanjutnya akan dibacakan oleh Preti Deswita. Baik, selanjutnya yaitu ekualisasi histogram, merupakan metode peningkatan kontras dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel pada citra sehingga detail objek yang sebelumnya gelap atau kurang terlihat menjadi lebih jelas. Nah, di sini ada contoh gambar yang dimana kita bisa melihat pada original image itu gambarnya gelap dan setelah diekualisasi maka gambarnya terlihat terang. Next, selanjutnya. Nah, adapun filtering ini yaitu proses pemrosesan citra menggunakan kernel atau max untuk mengubah nilai piksel berdasarkan lingkungan sekitarnya, sehingga citra dapat dihaluskan atau dipertajam. Nah, adapun filtering berdasarkan frekuensi yaitu low pass filtering dan high pass filtering. Slide selanjutnya. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, low pass filtering ini untuk menghaluskan citra dengan mengurangi noise dan menghilangkan detail kecil. Sedangkan high pass filtering itu untuk mempertajam citra dengan menonjolkan tepi dan detail penting. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adriano. Selanjutnya kita akan membahas Principal Component Analysis atau PCA, yang selanjutnya akan saya sebut PCA. PCA adalah metode transformasi statistik yang digunakan untuk mereduksi dimensi data multispektral. PCA mengubah sejumlah band yang saling berkorelasi menjadi beberapa komponen utama yang saling tidak berkorelasi. Sederhananya, PCA itu alat matematika yang kita gunakan untuk mereduksi dimensi data. Tugas PCA
adalah mengambil semua band yang berkorelasi tersebut dan mengubahnya menjadi beberapa komponen baru yang sama sekali tidak berkorelasi. Selanjutnya, mengapa ini sangat penting? Karena PCA memiliki fungsi untuk mengurangi redundansi spektral antar band, meningkatkan informasi dominan, serta menyederhanakan data citra. Teknik ini sangat berguna dalam analisis citra multispektral dengan jumlah band yang banyak. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan PCA. Penerapan PCA itu digunakan untuk klasifikasi citra, analisis perubahan tutupan lahan, ekstraksi pola dominan. PCA juga dapat meningkatkan efisiensi komputasi dalam pengolahan data. Terutama untuk kita saat mengolah data citra, PCA merupakan komponen yang paling penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Oke. Yang kelebihannya adalah mampu menyederhanakan data dan mengurangi noise spektral. Dan keterbatasannya, hasil transformasinya sulit diinterpretasikan secara fisik dan dapat menghilangkan informasi minor dan yang masih relevan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus penerapan teknik. Yang pertama itu adalah Hutanum. Kami memakai aplikasi deteksi perubahan lahan dan klasifikasi jenis vegetasi yang menggunakan PCA. Yang kedua itu adalah perencanaan kota, ekstraksi infrastruktur jalan, bangunan, dan analisis tata ruang. Di sini studi kasusnya memakai aplikasi HFE yang menonjolkan tepi ArcGIS objek spasial yang sangat efektif untuk memperjelas batas bangunan dan jaringan jalan untuk proses digitasi dan pemetaan kawasan terbangun. Yang ketiga itu mitigasi bencana. Pemetaan wilayah terdampak banjir atau longsor pasca bencana, yaitu equalization digunakan untuk meningkatkan kontras citra pasca bencana yang gelap, sementara filtering mengurangi noise, memastikan data yang bersih dan jelas untuk respon cepat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adriano. Oke, sebagai penutup dari presentasi ini, kesimpulan dari materi kami, pengolahan citra penginderaan jauh merupakan tahap penting dalam analisis data spasial. Histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kualitas visual, filtering berfungsi untuk mengontrol noise dan detail spasial, sedangkan PCA digunakan untuk reduksi dimensi dan efisiensi analis data. Intinya, pengolahan citra digital itu adalah tahap yang tidak terpisahkan dari analisis data spasial. 3 teknik yang kita bahas ini memiliki perannya masing-masing yang saling mendukung. Dengan menguasai ketiga teknik ini, kita dapat memastikan bahwa citra satelit yang kita gunakan telah ditingkatkan kualitasnya, bersih dari noise, dan efisien untuk digunakan dalam analisis spasial, serta mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Oke. Dan demikianlah presentasi kami mengenai equalization histogram, filtering, dan PCA dalam konteks geomatika. Kami harap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.